gitu Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya kali ini di dalam pendampingan 2006 dan kita akan melakukan sesi wawancara setelah beberapa hari kemarin Bu Rini bersama CDP saya Bu Evi melakukan diskusi pemetaan aset ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan bagaimana dari proses pemetaan aset tadi. Pertama, bagaimana proses Bu ini dalam mengidentifikasi atau menemukan sumber daya yang ada waktu diskusi kemarin. Mungkin berdiskusi dengan melihat daerah sekitar. Jadi di sini juga banyak guru yang berasal dari desa ini mungkin jadi lebih mengetahui. Jadi ada juga beberapa murid misalkan ibu di tempat saya ada pesantren jadi yang hasil diskusi kemarin ada juga beberapa itu dari peserta diskusi ya termasuk aset-aset sekitar sekolah. Kira-kira kemarin aset apa saja yang masuk ke aset sekolah? Aset sekolah dari mungkin perpustakaan yang terus ada juga di lingkungan alam Pasir Ciung yang baru yang sebelumnya tidak ada sekarang dibangun sebagai ada lapangan juga di sana jadi bisa untuk tempat olahraga. Dekat dari sini tempatnya? Lumayan 10 menit. Jadi bisa jadi ke arena apa bermain anak juga belajar sambil bermain sambil belajar ya. Bukan belajar sambil bermain belajar ya aja pakai ambeng kemudian ketika diskusi pemetaan aset itu apakah ada tantangan yang Ibu hadapi kemudian ketika melakukan identifikasi sumber sekolah dan bagaimana mengatasinya? Mungkin ada jadwal, ada mengatur jadwal yang sulitnya mungkin beberapa guru ada yang sakit dan kurang murid juga mungkin karena ada pesantren kilat dan juga di dalam diskusi itu kadang menjadikan aset kekurangan berbasis kekurangan itu menjadi kelebihan mungkin itu yang agak sulit mungkin di dalam diskusi itu. Jadi lebih ke ketika mindset waktu ya yang pertama waktu terus menyamakan waktu kemudian mindset kemudian menemukan aset dari yang kurang ya. Kira-kira kemarin apa yang menjadi aset yang kurang tapi bisa jadi seperti di sekolah ini muridnya banyak Ibu ya. Perpustakaan itu digunakan sebagai kelas jadi kekurangannya mungkin kami tidak memiliki bangunan perpustakaan sedangkan buku itu banyak jadi kami dijadikan kekurangan tersebut jadi diberi pojok baca di setiap kelas yang menjadi kelebihan itu mungkin aset yang dari kekurangan jadi kelebihan. Jadi siasatnya yang tadinya bukunya harusnya ada di perpustakaan ya karena disimpan di kelas jadi pojok baca ya. Kira-kira pojok baca itu berfungsi atau tidak? Berfungsi dengan baik atau hanya sekedar berfungsi dengan baik? Pajangan? Ya, berfungsi dengan Jadi aset yang ada sudah dapat dimaksimalkan dengan baiknya. Nah, kemudian bagaimana perasaan Bu Rini ketika berhasil mengidentifikasi sumber aset? Saya cukup senang bisa berdiskusi dengan Bu Evi dengan yang lainnya. Saya juga jadi lebih mengerti itu bagaimana mengelompokkan aset yang ini misalkan ke aset lingkungan alam jadi lebih terkelompokkan gitu sehingga kami dapat mengelompokkan beserta memanfaatkan ya secara maksimal itu aset yang kami miliki sesuai fungsinya ya. Biasanya kan kita berpikir aset itu yang manfaat ya fisik aja gitu. Fisik.
setelah Bu melihat Epi sekitar sekolah yang bisa dimanfaatkan. ya, Ya. setelah Bu Epi menjelaskan itu ya, itu aset itu ada 7 modal aset seperti itu. Jadi kami mengelompokkannya, jadi kami bisa memanfaatkannya. Kemudian apa pertimbangan Bu Rini ketika menentukan sumber daya sekolah? Mungkin sumber daya yang ada, kebutuhan sekolah, mungkin sesuai visi misi juga di sekolah. Berdasarkan kebutuhan, Ya, berdasarkan visi apa yang ada di KPM sekolah, kemudian sumber daya yang manfaatnya. Jadi bisa dari tidak sesuai dengan visi sekolah tetapi lebih bermanfaat dengan aset sekolah ya. Kemudian apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang mungkin sudah cukup yang hasilnya sudah tercover di sana, sudah ada pendapat dari yang lain juga, sepertinya sudah termasuk ke dalam penelitian kemarin. Jadi ketika diskusi belum itu pemetaan asetnya sudah terpenuhi dengan baik dan tidak semua peserta ya. Jadi sudah masuk ke dalam tujuh aset tadi. Memang ada tantangan lain yang mungkin tidak terpikirkan. Tantangan itu sebagainya ada bisa dijadikan ada solusinya. Selain jadwal, misalkan sumber daya alam itu ada, tapi tantangannya kekurangan susah. Ya kurang ada pemanfaatannya gitu, jika berenang juga dipakai selain olahraga misalkan renang kan terlalu dalam gitu. Jadi Tapi di itu dipelihara oleh ya ada pengelolanya gitu. Ada, tapi ya bagaimana ya Oleh daerah di sini oleh desa. iya ada. Jadi menurut saya itu lebih ke kurang pemanfaatannya selain sebagai ini situ itu gitu. Jadi kalau dipakai berenang juga kan terlalu dalam, sana olahraga ya. Untuk siswa tidak terjamin. Ya. Kalau kira-kira saya di sekolah ada tantangan yang ini aset ini sebenarnya dibutuhkan tapi kurang kekuatannya sangat kurang. Dilakukannya vaksinasi atau imunisasi atau bahkan minum TTD. Nah, kiranya mohon binaan dari ibu apa langkah yang harus kami lakukan selanjutnya. Tapi kurang pemeliharaan. Kadang kalau di musim kemarau sumber airnya tidak ada gitu. Jadi kami menggunakan mata air, dan kalau di musim kemarau mata airnya itu ya kering seperti itu. Jadi pada musim tertentu mungkin toilet itu jadi kurang pemanfaatan. Sumber air. Ya. Kira-kira solusinya? Kadang kami solusinya siswa kadang membawa satu aqua dari rumah gitu ya, kadang diisikan ke bak di sekolah seperti itu. Kadang solusi ya, kadang ada kalau yang banyak mah bawa pompa gitu anak-anak. Jadi memang itu memang solusi yang terbaik ya, jika memang di daerah ini tidak bisa dibuat sumur, tidak memungkinkan. Kalau di sekolah di sini banyaknya batu, jadi di bawah kayak gitu. Jadi pernah buat sumur tapi banyaknya batu gitu. Jadi dipakai lubang sedikit saja. Daerah tinggi Iya. Bebatuan Bebatuan daerah. Jadi memang itu solusi terbaik dengan membawa air dari rumah. oleh anak itu sendiri. Iya.
Jadi itu saja Ibu Dini yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga pemetaan saya kemarin dalam diskusi bisa dimanfaatkan oleh sekolah dan bisa berguna untuk semua stakeholder. Dan insya Allah kedepannya menjadi sebuah pencapaian yang positif ya. Terima kasih Bu Dini. Sama-sama.